Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gazi, nomor WP 191106/2006 dari kelas 2 MFK. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang salat jamak dan salat kasar. Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat merampungkan penyusunan makalah pendidikan agama Islam dengan judul salat jamak dan salat kasar. Yang pertama, salat jamak. Salat jamak adalah yang melaksanakan dua salat wajib dalam satu waktu, seperti melaksanakan salat zuhur dan salat asar di waktu zuhur. Menjamak salat seperti ini dinamakan jamak takdim, atau melaksanakan salat zuhur dan asar di waktu asar dinamakan jamak takhir, dan melaksanakan salat maghrib dan salat isya bersamaan di waktu salat maghrib atau melaksanakannya di waktu isya. Jadi salat yang boleh dijamak adalah semua salat fardu kecuali salat subuh. Salat subuh harus dilaksanakan pada waktunya. Salat subuh tidak boleh dijamak dengan salat isya atau salat duha. Dan untuk menjamak salat harus sesuai dengan urutan waktu salat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh menjamak salat dengan membalikkan waktu salat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat menjamak dua salat, maka cukup dengan mengumandangkan iqamat di antara dua salat yang dijamak. Yang kedua, salat kasar. Salat kasar adalah ringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti salat zuhur, asar, isya. Sedangkan salat maghrib dan salat subuh tidak bisa dikasar. Dasar-dasar hukum seseorang boleh mengkasar salat adalah sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya aku pernah menemani Rasulullah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya dan beliau tidak pernah mengerjakan salat lebih dari 2 rakaat. Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, hal-hal yang dibolehkan salat jamak dan salat kasar atau bepergian. Bagi orang yang sedang atau akan bepergian, baik masih di tempat tinggal atau dalam perjalanan dan atau sudah sampai tujuan, dibolehkan menjamak salat, baik dilakukan secara jamak takdim maupun jamak takhir. Sama saja, dan selama berada di tempat yang tuju tetap boleh menjamak salat dengan syarat tidak berniat untuk menetap di tempat itu. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah menjamak antara salat zuhur dan salat asar bila mana beliau berada di tengah perjalanan dan berjamak antara maghrib dan isya. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya, hujan. Jika seseorang berada di suatu masjid atau musola, tiba-tiba turun hujan sangat lebat, maka dibolehkan menjamak salat maghrib dengan isya, zuhur dan asar. Nabi Muhammad SAW pernah menjamak antara salat maghrib dan isya suatu malam yang diguyur hujan lebat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, sakit. Sakit merupakan cobaan dan ujian bagi manusia, dan apabila seseorang sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian sakit, akan tetap menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, khususnya perintah salat, maka akan mengurangi dosa-dosanya sekalipun salat itu dikerjakan dengan cara yang dijamak. Jika engkau mampu mengakhirkan salat zuhur dan menyegerakan salat asar, kemudian engkau mandi setelah bersuci. Selanjutnya takut. Takut dalam masalah ini bukan takut seperti yang biasa dialami oleh setiap orang, akan tetapi yang dimaksud takut di sini yaitu takut secara batin. Padahal sesungguhnya orang-orang dalam keadaan aman. Kemudian Umar berkata, saya juga heran sebagaimana Anda heran terhadap hal itu. Kemudian saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kamu sekalian, maka terimalah pemberiannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, keperluan atau kepentingan mendesak. Dalam banyak kejadian di masyarakat, kadang kalanya karena sibuk dengan beberapa kepentingan, mereka melupakan salat yang telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim beriman. Maka mulai menjamak salat bagi orang yang tidak dalam safar,
jika ada kepentingan yang mendesak, asal hal itu tidak dijadikan kebiasaan dalam hidupnya. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya presentasikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.